Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada di sesi diskusi. Kita membahas sesuatu yang layak didiskusikan. Kita share ke teman-teman, dan jika teman-teman ada sanggahan dalam video ini, silakan kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Akhir-akhir ini ada beberapa komentar, ada kritik dari teman-teman PDIP, kader PDIP, yang mengkritik demo FPI karena FPI dianggap membela Pancasila atau merasa membela Pancasila, tetapi faktanya di ADART-nya FPI tidak mencantumkan Pancasila. Kita mau bahas itu sehingga barangkali teman-teman bisa kita ajak diskusi bersama. Kita tahu bahwa PDIP dalam ADART-nya mencantumkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Bung Karno. Di mana di situ sila yang kelima adalah ketuhanan. Ya, sila yang kelima dalam Pancasila 1945 adalah ketuhanan. Kemudian bagaimana ideologi atau pemahaman dari FPI terkait dengan Pancasila? Yang kami tahu dari moto dari FPI sendiri, NKRI bersyariah. Maka FPI sendiri pada dasarnya berusaha melaksanakan, mengusahakan, memperjuangkan Pancasila pada Piagam Jakarta. Di mana Pancasila di Piagam Jakarta, di sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ditambah dengan 7 kata bahwa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, inilah kemudian FPI punya moto NKRI bersyariah. Kita tahu mereka memperjuangkan NKRI bersyariah. Baik, pada dasarnya kedua kubu ini, baik PDIP ataupun FPI, sama-sama mengaku sebagai Pancasilais. PDIP mengklaim ikut Pancasila 1 Juni 1945. FPI mengklaim ikut Pancasila Piagam Jakarta. Nah, kalau kita adu bagaimana? Walaupun kita tahu bersama bahwa kesepakatan dari pendiri bangsa ini adalah Pancasila 18 Agustus 1945. Tapi kita coba adu. Di ADART-nya PDIP Pancasila 1 Juni. Kalau FPI NKRI bersyariah, Pancasila Piagam Jakarta. Kalau kita adu kedua Pancasila yang sebenarnya pada dasarnya belum matang semua ini, belum deal ini, maka menurut pandangan kami tentu lebih kuat Pancasila Piagam Jakarta. Kenapa begitu? Karena Pancasila 1 Juni 1945 hanya murni pemikiran dari Bung Karno. Sehingga untuk menjadikan dasar suatu negara tidak dipikirkan dengan orang lain sebagai pendiri bangsa yang sama-sama memperjuangkan Indonesia ini adalah sesuatu yang lemah. Apa yang disampaikan Bung Karno Pancasila 1 Juni 1945 ini lemah karena belum didiskusikan dengan mereka para pendiri bangsa. Kemudian Pancasila Piagam Jakarta bagaimana? Pancasila Piagam Jakarta ini Bung Karno ada di sana. Kemudian menyepakati ada 5 sila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan, kemudian kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, disinilah ini menunjukkan kalau kedua Pancasila ini meskipun sama-sama belum matang, ini adalah jelas lebih kuat Pancasila Piagam Jakarta. Maka dalam hal ini, bagi kami kalau antara FPI dengan PDIP diadu dari segi kekuatan Pancasilaisnya, maka lebih kuat FPI dari sisi mengakui Pancasila 1945 karena itu sudah disepakati oleh Bung Karno. Disepakati juga dengan pendiri-pendiri bangsa yang lain, meskipun nanti menjelang proklamasi Amaramis kemudian protes atau mengusulkan penghapusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini dihapus. Tetapi sudah pernah ada kesepakatan sebelumnya pada Piagam Jakarta. Sehingga ini cukup kuat. Ini cukup kuat jika dibanding dengan Pancasila 1 Juni. Meskipun begitu, tetap bahwa Pancasila yang kita akui adalah Pancasila yang sebagaimana disepakati 18 Agustus 1945. Tapi kalau dua Pancasila ini dibandingkan, 1 Juni dengan Piagam Jakarta, jelas kuat
Pancasila Piagam Jakarta. Jelas kuat FPI dalam hal ini dengan NKRI bersyariahnya. Toh bersyariah ini, NKRI bersyariah ini tidak keluar juga dari ketuhanan yang Maha Esa juga. Itulah kenapa alasan beliau Kiai NU, yakni Kiai Wahid Hasyim dan beberapa kiai yang lain yang ikut rembukan dalam Piagam Jakarta, yang kemudian diganti, dihapus, sila yang pertama dihapus, kewajiban menjalankan syariat Islam dihapus. Ini menyepakati kata ketuhanan yang Maha Esa. Karena dalam ketuhanan yang Maha Esa mencakup juga syariat Islam di sana. Maka dari itu NKRI bersyariah jelas tidak menentang Pancasila 18 Agustus. Tapi kalau Pancasila 1 Juni ini masih diperdebatkan lagi. Perlu ada perdebatan panjang lagi. Kami kira itu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.